Semuanya, shalom, kita bersyukur buat sore ini. Kita membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita dan berkati setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami tahu kasih-Mu penuh dalam hidup kami. Kuasa dan kemuliaan-Mu selalu menyertai hidup kami. Kami tidak akan pernah takut, khawatir, dan bimbang, sebab Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Malam ini kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan-Mu, Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku ku sembahkan, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ini kerinduan kami malam ini dalam hidup kami. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku, katakan lebih lagi. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku sembahkan, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sembahkan, ku sembahkan, oh Bapa, ku sembahkan Tuhan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sekali ku sembahkan, ku sembahkan.
selalu. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya, kami tinggikan namamu, kami sembah Kau Tuhan Yesus, kami memuji Kau segalanya bagi kami, tiada yang sepertimu Tuhan. Oh shalom. Haleluya, kami tinggikan namamu, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Yesus. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan namamu selamanya. Kau hadir, Kau lawan, Kau penuhi dengan kasih-Mu. Oh Yesus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami memuji-Mu. Haleluya, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala yang Kau beri bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiada kata lain yang kami bisa ucapkan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Layak Kau ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lebih lagi, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat Tuhan katakan terpujilah,
terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan sekali lagi bersungguh terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, kami berterima kasih, kami berterima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau berkati kami malam ini. Ini sembah kami di hadapan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu penuhi di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang diberikan kekuatan yang baru. Yang percaya ada kemuliaan-Mu, ada jalan-Mu yang Kau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat kita. Shalom semuanya. Sekali lagi kita percaya Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai, jangan khawatir. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia ciptakan segalanya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Kita percaya Engkau Allah yang besar di hidup kami. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah. Dia ciptakan segalanya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja. Sekali lagi, dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya silakan haleluya. Tuhan kita Allah yang besar. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tiba sadar dengan saksian dari kaum wanita ya benar ya, bukan ibu-ibu ya, kaum wanita. Teman juga kaum wanita. Siapa tahu ada masih single kan, jadi kaum wanita silahkan maju ke depan. Engkaulah
selalu ada jalan di saat tidak ada jalan. Orang dunia bilang dari jalan menuju ke Roma katanya. Oke, doa kita memberikan persembahan yang pertama. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang bertugas berdoa bisa. Ya Pak. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami sudah kau percayakan kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami datang sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang terimalah persembahan kami untuk pemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasakan takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Katakan cinta yang ku rasakan, cinta yang ku rasakan takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selama. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya. Kasih yang kami terima malam ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasakan, cinta yang ku rasakan takkan pernah mari sama-sama kita bagi Indonesia. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya. Sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah, dan ku yakin setia-Mu
tetap selamat. Coba Tuhan katakan sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur Bapa, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada pada hari ini. Kami boleh memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Kau layak kami tinggikan. Di tengah-tengah kepanikan dunia kami merasa aman di dalam genggaman Tuhan. Maka itu Bapa, kami butuh firman-Mu yang terus membangun iman kami, memberikan peringatan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, terlebih menumbuhkan iman kami, supaya mata kami tertuju kekekalan, mata kami mengarah kepada Tuhan. Maka itu Bapa, pakai hamba-Mu, tapi hamba-Mu tidak ada apa-apanya, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Wah, luar biasa, puji-pujian, semangat ibu-ibu semua. Harus begitu, setiap saat harus ada perubahan. Setiap saat harus menjadi luar biasa. Karena apa? Kita tahu, kalau Anda lihat ini dunia ini sekarang panik. Saya waktu pulang bulan Juli terakhir ya, karena saya hampir 1 bulan sampai ke Norwegia. Bapak Ibu, di sana itu semuanya kacau, panik. Bahkan sekarang ini kalau betul-betul Rusia dengan Amerika terus tegang, dan itu sampai dikatakan LPG untuk pemanas nggak dikirim, nanti bulan Desember mati semua banyak orang. Karena di pinggir jalan dan terutama pelarian dari Timur Tengah. Dan Anda tahu sekarang ini, maaf jangan diberitakan keluar, itu masjid-masjid yang dikatakan pakai toa, ditutup semua. Karena di Paris dan semuanya mulai jengeh lihat orang-orang yang dikatakan dulu lari dalam ISIS diserang, larinya ke situ diterima, sekarang pada ngaco di sana. Ya memperkosa ya. Dan paling parah di Amerika, teman saya bilang, "Pak, gila di sini, Pak. Saya mau balik kasihan jemaat, saya harus tinggal di sini, tapi tiap hari lihat sesuatu yang tidak bagus." Kenapa? 7-Eleven buka begini. Kalau buka sampai ya nggak usah malam, siang-siang Anda pakai sepatu bagus, orang banyak nggak perlu dicopot, Anda disuruh copot. Kalau Anda nggak bisa apa-apa, pasti orang lain cuma cuek, diam aja, pura-pura nggak ngerti. Tapi kalau karena anak Surabaya itu yang jago karate, dihajar itu orang-orang negro semua, memang diadu sama Amerika, terutama dengan China, sampai serang menyerang antara mereka, tembak menembak di satu basement itu mati berapa? Termasuk salah tembak, ada perempuan yang di sini, suaminya orang Jawa, orang boleh ceweknya Jawa, mati kena 100 peluru. Bapak itu kekacauan, kepanikan. Kalau mencuri di sana di bawah 1.000 US, untuk makanan, Anda tidak dihukum. Makanya mereka bawa sepeda, bawa kantongan. Jadi suaminya nyolong di sana, istrinya nyolong di sini. Gila, bisa makan 3 bulan, 4 bulan. Karena mereka nggak bisa bayar apartemen, tinggal di tenda-tenda begitu, bayangin. Saya bilang, Tuhan, kita di Indonesia luar biasa. Kita belum kekurangan. Betul nggak? Ada yang kekurangan? Tidak. Maka kalau dikatakan presiden kita cukup diangkat sebagai untuk menetralisir dunia, itu benar. Karena dia biar begitu, dia pintar. Walaupun katanya ijazah palsu kan. Katanya lo ya. Masa orang ijazah palsu kayak begitu kan, yang ngomong aja goblok kan begitu kan. Aslinya ya Pak.
Itu karena kadrun. Anda tahu kadrun? Apa kadrun? Semua kena kadal gurun. Padahal bukan. Kadrun dalam bahasa Arab. Pikirannya sempit. Pendeta bisa sempit juga. Oh, kita bawa rombongan ke Israel aja, pendeta jangan minum wine. Itu dosa. Loh, minum wine nggak dosa, Bapak Ibunya dosa mabuk. Itu bego banget. Kalau memang minum wine dosa, Tuhan tidak ciptakan air jadi anggur. Pakai batu katanya ada setannya. Setan tuh nggak perlu ada di batu, di otak kita, di dompet kita. Berapa banyak, ya kan? Percaya nggak Anda lihat di dalam Kejadian 2:12, manusia diciptakan belum, tapi batu sudah ada di sana. Baca di dalam Kejadian 2:12. Yang namanya Chrysopras, ya, bukan kita memberhalakan, tapi kita harus tahu dada imam besar itu batu, Bapak Ibu, untuk konek dengan Tuhan. Biru, merah, itu ada hurufnya, jalan, bicara, ya, itu namanya tefilin. Saya ingin sampaikan ini karena hari ini hari terakhir upacara Simchat Torah, Bapak Ibu, 25 September kemarin 5783 tahun Israel baru masuk Sukkot. Ya, habis itu kemarin ini Simchat Torah, artinya Taurat ini memiliki kekuatan luar biasa. Maka Rasul Paulus katakan ada kuasa di dalam firman Tuhan. Amen. Firman Tuhan bisa melepaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa sepanjang perjalanan saya lihat kayak begitu, kita bersyukur. Nah, saya ingin sampaikan lagi bahwa kalau Anda ingat, sebelum saya berangkat ke Eropa, saya khotbah di tempat ini. Anda ingat nggak kira-kira? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat nggak? Saya khotbah tentang integritas, kalau Anda ingat. Kehidupan kekristenan itu bukan ramainya teriak-teriak di dalam pujian, tapi integritas kaum ke Tuhan itu penting. Ya, salah satunya ketaatan, kejujuran, kesetiaan. Itu penting banget. Ayo kita lihat sekarang dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Saya nggak perlu baca. Ayo yang bawa HP suci, kitab suci. Ya, HP suci, kitab suci, apalagi yang suci-suci? Bukan. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu jika kami yang bekerja sama-sama tapi yang haleluya. Saudaraku, bangsa Israel itu dipilih Tuhan. Lalu dikatakan bangsa Israel diberikan satu otoritas oleh Tuhan. Bangsa Israel itu bangsa yang berbeda. Sampai hari ini loh, bangsa Israel itu berbeda loh. Orang pintar banyak dari Israel. Makanya kalau orang bilang anti Israel, kalau kamu masih pakai penisilin, lu bohong. Penisilin yang menemukan siapa? Ya kan, Bapak Ibu, Anda masih pakai yang dikatakan iPad atau ini Microsoft, siapa yang buat? Ya kan, Bapak Ibu. Jadi penemu-penemunya orang-orang Yahudi. Kita tidak membanggakan Yahudi. Kita ini sempalan dari Yahudi. Jadi dari agama pertama, Adam dan Hawa disebut monoteisme, lalu muncullah Yahudi, dari Yahudi baru Kristen, Kristen baru Islam, Bapak Ibu. Nah, Buddha semua itu muncul dari pertengahan antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu ada masa vakum 400 tahun. Di sana muncul animisme, apa yang menyembah-nyembah, determinisme, menyembah segala yang ada, sampai munculnya Buddha di sana. Jadi kita dengan Buddha lebih dahulu agama Buddha. Jadi jangan bilang, oh kita Kristen dulu, 500 tahun sesudah Buddha baru Kristen. Ya, maka itu perkataan Siddhartha Gautama itu sebetulnya menunjukkan itu loh, soal gitu. Kenapa? Siddhartha Gautama ditanya sama Ananda muridnya, guru, kok tidak pernah berbicara tentang nirwana? Kok cuma bicara 8 hukum kebenaran, lakukan yang baik? Kapan nirwana? Gimana jalan ke nirwana? Aku nggak tahu. Udah sini bilang aku nggak tahu. Loh, gimana kamu nggak tahu? 500 tahun nanti sesudah aku mati akan muncul Buddha yang baru di sebelah utara. Itu India, ya, sebelah utaranya. Mana itu? India sebelah utaranya, lari ke Israel, Bapak Ibu. Kenapa? Dengan tanda bintang, ajarannya cinta kasih. Yesus tandanya apa? Bintang. Lentang kemukus kali. Itu nggak ada yang lain, nggak ada, seluruh nabi pun nggak ada kecuali Yesus. Terus ajaran cinta kasih.
Tidak ada loh dalam agama lain diajarkan kalau ada orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, nggak ada. Terus dikatakan doakan musuh-musuhmu. Kalau agama dikatakan mengajarkan yang baik, yang jahat lawan yang jahat. Ya enggak, justru musuh-musuhmu kasih musuh-musuhmu. Doakan orang yang menganiaya kamu. Jujur Bapak Ibu, saya dulu belum kenal Tuhan. Bapak saya pendeta Buddha, mama saya itu Kristen, om saya Madura jadi Islam. Saya ini Cina Madura, masih ingat? Cina Madura. Kalau istriku Ciasun, Cina sama Sunda. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu Saudara masih ingat ya? Kalau ketemu debat agama, saya bilang goblok orang tua. Orang tua tuh goblok, ngapain ngomong agama? Agama itu jangan di sana, nggak? Kita aja belum tahu. Lu tahu Tuhan nggak? Saya kalau disuruh ke gereja nggak mau. Emang tahu Tuhan? Hah? Pernah lihat Tuhan nggak? Lu dibohongi pendeta lu. Kebaktian disodomi sama kolektor, lewat. Dapat 1.000 kali berapa? Makan pendeta. Saya bilang gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya nggak mau cerita buruknya. Umur 29 ketangkap polisi karena saya pengedar narkoba. Itu narkoba muncul tahun 76, undang-undang keluar, masuklah saya. Di sana saya tidak percaya Tuhan, pendeta datang saya usir. Dikasih Alkitab saya terima aja. Tapi Bapak Ibu di situ Tuhan jamah saya. Ketika rokok habis, Bapak Ibu, Alkitab ini saya buat kertas rokok, Bapak Ibu ya. Disitulah ada bicara, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Saya potong aja, saya pangkas itu yang jelek-jelek nggak boleh diceritain. Di situ saya terima Tuhan, saya akhirnya coba mau ke gereja. Ke gereja saya pahit sama orang gereja. Kenapa? Rambut masih panjang. Orang gereja sudah nganggap maling ini. Karena Pak Anda selalu curiga kan kalau bekas orang jahat masuk ke gereja, hati-hati dompetmu, hati-hati dompetmu. Masih begitu ya? Banyak orang berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini berdoa kan begitu kan? Karena Pak Anda khawatir dengan barang Anda, maka doanya ke Anda konsentrasi. Nah, saya akhirnya keluar lagi dari gereja. Tapi Tuhan kalau mau jamah terus Bapak. Bapak saya kalau Anda pernah ke Parelegi Malang, dari Surabaya ke kota Malang, sebelum kota Lawang itu ada kebun raya. Setelah kebun raya ada Purwosari, misalnya namanya Parelegi, ada kelenteng 8 stupa. Itu yang punya uang itu Ong Kijai. Ong Kijai itu ketua Buddha seluruh dulu Indonesia, Tridharma. Dia yang biayai, dia yang punya hotel Niagara, punya hotel Himalaya, punya bank material, orang pokoknya duitnya berjenggot ya, kayak jenggot. Bapak saya anemernya. Saya daripada di rumah masih mabuk-mabukan, saya pergilah ke sana, ke kota Lawang. Di jalan dikasih pendeta di samping saya. Bapak, saya nggak tahu kalau itu pendeta. Saya masih ngerokok. Rokok saya di Samsu, Bapak, 1 hari 5 pak. Rokok ini, rokok kok. Wah, saya tidak merokok. Langsung dia ngomong, tubuh Allah, wah pendeta ini. Kesel sama pendeta, jujur. Saya kalau lihat pendeta itu enak Bapak. Ya, nggak ada Tuhan jamah jadi pendeta. Singkat cerita saya bayarin, Bapak Ibu, saya nggak mau cerita ya, saya nggak mau cerita kalau saya ditahan berapa lama di Indonesia, nggak kayak Sambo tapi Bapak ya. Sekarang lagi ngetop loh Irjen Sambo, ya, tahu Irjen Sambo? Apa? Irisan jengkol sambal balado. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu bahwa saya sampai akhirnya melayani Tuhan, sampai di sekolah teologi ketemulah sang istri. Itu dulu jatuh cinta saya Bapak. Sedikit ya supaya Anda agak ya nggak ngantuk lah. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjalanan iman kita dituntut ada 3 pilar. Masih ingat? Pilar pertama adalah kebenaran. Anda dan saya tidak akan bisa hidup benar kalau bukan salib Kristus. Anda dan saya ini pendosa, siapapun. Makanya dikatakan Carl Gustav Jung, manusia kayak tabula rasa, tergantung yang nulis. No, anak lahir itu sudah punya dosa. Anda perhatikan siapa yang ngajarin dia marah, siapa yang ngajarin dia cemburu. Anak kecil nggak ada yang ngajarin loh. Gitu mamanya dirangkul orang. Wah! Ada cemburu belajar nggak? Ibu-ibu cemburu belajar nggak? Gimana sih cemburu kok nggak bisa? Begini dulu, ada yang belajar? Nggak ada. Begitu suami Anda dekat sama perempuan lain, kurang ajar, gue gebuk lu. Kenapa? Itu akar dosa. Dan yang paling nyata akan dosa adalah kematian. Dalam perut masih bisa mati. Jadi Carl Gustav yang salah. Kayak tabula rasa, manusia lahir sudah ada dosa. Dari gen orang tua pun membawa dosa juga. Di situ nggak bisa diselamatkan perbuatan baik. Tapi Kristus datang menyelamatkan Anda. Amen. Yang percaya. Perhatikan ya, yang percaya. Kalau Anda datang ke gereja ini nggak percaya, nggak ada gunanya. Percuma memenuhi tempat, lebih baik Anda keluar ganti orang yang percaya. Kenapa? Anda duduk nggak percaya, nggak ada guna. Berapa banyak orang datang ke gereja? Karena istri saya Pak, kalau nggak resek. Ya.
Di gereja bolak-balik lihat jam. Kenapa? Sebentar lagi gua mau gosok batu. Wah, mau kerawa bening, Bapak Ibu. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, kita orang Kristen diselamatkan karena iman. Sola gratia, kebenaran, gua dijadikan benar. Apa cukup? Enggak, Anda harus terus melanjutkan pilar kedua, belajar taat kepada kebenaran. Gak gampang taat itu. Anda bisa taat sempurna, semua tidak. Saya aja kadang-kadang bisa nggak taat. Contohnya apa? Kadang-kadang bisa emosi. Kadang-kadang kalau capek kita doanya pendek, betul nggak? Kamu tahu itu yang benar, tapi kamu tidak lakukan, itu dosa. Kamu tahu itu benar, tapi kamu tidak lakukan, itu dosa. Kamu tahu itu baik, tapi kamu tidak lakukan, itu dosa. Berarti baik. Doa itu baik nggak? Kamu tidak lakukan? Dosa. Ada nenek-nenek di depan sana mau nyabrang nggak bisa. Itu baik nggak kalau Anda tolong? Kau nggak lakukan, biarinlah, bukan nenek gua. Dosa nggak? Dosa. Bapak, banyak dosa itu sebetulnya. Bukan dosa itu maling, ya mabuk, bukan cuma itu. Ya, kita jadi kadrun nanti. Nah, lalu bagaimana dalam ketidakmampuan kita berusaha berbuat baik, tapi gagal terus. 10 hukum Taurat dikembangkan menjadi 613 sama orang Yahudi. Satu aja gagal semua. Saya berikan contoh ya, nggak tahu saya pernah contohkan dulu di sini. Kalau saya dari Jakarta ke sini, ke rumah, ke Harapan Indah ini, melewati 10 traffic light. Ada 10 traffic light. Saya taat, karena ada CCTV kan, taat saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lampu, taat. Tapi lampu yang ke-10 saya langgar, ditangkap nggak? Tangkap, itulah hukum. Karena Anda salah. 9 Pak, sudah baik, tidak diperhitungkan oleh polisi. Kok hari ini salah, harus ditangkap. Justru disitulah Tuhan tahu kau tidak mampu. Maka itu dia datang untuk menyelamatkan kau. Bukan manusia dijadikan Tuhan seperti tetangga kita. Oh, manusia dijadikan Tuhan karena dia kadrun, dia bodoh. Tuhan menjadi manusia dengan manusia dijadikan Tuhan itu beda. Kalau Tuhan menjadi manusia, bisa nggak? Bisa. Jadi kebo bisa nggak? Bisa. Kenapa jadi manusia? Karena yang diselamatkan itu manusia, bukan kebo, Bapak Ibu. Ya. Jadi manusianya mati, tapi Allah yang tidak mati. Ya. Nah, kembali lagi, Anda sudah diselamatkan, Anda dibenarkan. Anda harus belajar taat dan Anda belajar setia. Kenapa? Kok harus setia? Sadrak, Mesak, Abednego, dia sadar kalau nenek moyangnya bersalah dari Israel dibuang ke Babylon. Di sanalah munculnya penanggalan baru. Makanya banyak orang ribut kan, oh itu Natal bukan 25 Desember, Natal itu mestinya Juni. Karena dia hitungannya waktu keluar dari tanah Mesir. Dari tanah Mesir itu penanggalan Israel pertama itu keluar di sana. Tetapi setelah dalam pembuangan, itu Yesus belum ada loh. Setelah dalam pembuangan, penanggalan Israel berubah. Kenapa Pak? Allah juga sudah tidak ada. Ya, hancurin siapa? Titus. Yang pernah sana kan lihat, diganti yang merah, coklat, bukan, emas, gede. Namanya apa? Bukan Al-Aqsa, Al-Aqsa yang hitam. Yang Al-Quds, atau disebut Dome of the Rock. Itu dalamnya cuma batu, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada bait Allah di sana, lalu mereka nggak bisa sembahyang di situ, pemotongan hewan juga tidak ada. Nah, di sana mulailah melakukan yang disebut tanggal pertamanya itu dimulai bulan ke-7. Kenapa diambil bulan ke-7? 7 itu artinya Bapak, sama dengan Bapak, Bapak. Bapak itu melindungi, Bapak itu menjaga, Bapak itu memelihara. Maka itu tahun itu diambil. Orang Yahudi senang 7 karena itu melindungi, menjaga, memelihara, Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang ini kalau 5783 di dalam istilah gramatia Yahudi, 80 itu P, 3 itu Gimel. Jadi P itu perkataan, P itu deklarasikan, 3 itu Gimel, Gimel itu penebusan. Ya, 3 itu Gimel, penebusan, huruf G. Penebusan, pengangkatan, bahkan pengampunan itu ada dalam huruf G. Kalau huruf A itu 1, itu cuma Alef, satu-satunya. Ingat, amin. Amin apa amin? Ayo lupa. Alef, Me'eleh, Ne'eman. Alef satu-satunya, Me'eleh itu Raja Ne'eman, itu yang setia dan bisa dipercaya. Jadi kalau ada ngomong amin, berarti satu-satunya Raja yang setia bisa dipercaya. Jangan ragu-ragu, dia bilang amin. Jawaban tergantung dia, ya kan? Dia mau jawab tidak, ya minta yang lain. Jawabannya bilang tunggu waktu Tuhan. Memang tidak langsung hari itu dapat, atau mungkin ya gua kasih sekarang. Puji nama
Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi Sadrak Mesak Abednego di sana mengalami masalah. Lu nyembah Tuhan yang mana? Lu harus nyembah patung ini buatan dari Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak nyembahku? Masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Orang yang setia tidak akan takut digencet, tidak takut mati. Berapa banyak orang tidak setia? Jadi Bapak Ibu di tengah-tengah takut begitu gimana? Tapi dia yakin Tuhan yang mampu. Tadi di dalam pujian, Allah itu setia. Ingat? Ibu-ibu juga tadi nyanyikan, ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi dia itu luar biasa. Yakin nggak itu yang kita nyanyikan? Kita harus yakin, jangan nyanyi nggak yakin. Bapak Ibu, Anda harus yakin. Makanya kalau setiap nyanyi, setiap kata pelajari dalam pikiran kita, benar nggak? Mengalir kasih dari tempat tinggi. Rasakan benar-benar, jangan cuma mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah mati. Saya pernah sampaikan, masih di tempat lama, ya, Immanuel, M-nya kurang satu, bukan M-nya satu. Ini Immanuel, M-nya cuma satu, salah, M-nya dua. Im di dalam, Manu itu manusia, L itu Allah. Jadi Allah di dalam manusia. Nah, saudaraku, pernah saya sampaikan di sana satu pelajaran itu tentang Immanuel, masih ingat menyerang Natal waktu itu, ya. Jadi Tuhan itu peserta kita. Kalau engkau percaya dia ada di dalam kita, itu Sadrak Mesak Abednego meyakini dia nggak pernah berubah. Itulah setia. Amen. Yang setia pasti yang bisa diandalkan. Yang pertama, kata-kata emet, kata-kata pistos, kata-kata faithfulness itu berarti orang yang bisa diandalkan. Kalau Anda percaya Tuhan, Tuhanmu bisa diandalkan. Anda nggak perlu takut. Suasana seperti COVID begitu panjang, Bapak Ibu, saya nggak punya pekerjaan lain. Saya bukan gembala sidang, nggak punya sidang. Saya saksikan, sebelum COVID saya dikasih hadiah Tuhan satu mobil. Masih ingat? Bapak Ibu, penter saya diambil, diganti ras, Bapak Ibu, ya kan? Ras. Lalu saya bilang, waduh, saya biasanya orang pinter naik penter, kan itu kan? Sampai anak muda ganti, Pak, orang pinter naik expander gitu kan? Sekarang ras. Putar otak, ya. Akhirnya orang cerdas naik ras. Wah, itu patah, ya. Nah, setelah itu pergi ke Israel, ada pandemi, harus balik. Orang-orang lain masuk dari Mesir, pulang, terjadi cuma 3 hari, hilang semua duitnya. Nah, kami dia atur Tuhan itu luar biasa. Padahal saya marah-marahin tutur, Edi yang punya tuh saya marah. Kamu tuh kenapa lu ambil tiket masuk Yordan? Gua kan nggak pernah mau. Masa orang beranak itu kakinya dulu? Kan harus dari kepalanya dulu. Harus dari Mesir dulu keluar Yordan. Saya marah, oh nggak ada tiket, oh kayak sekarang ini nggak ada tiket. Jujur, saya cuma booking 20 jalan-jalan banyak. Saya nggak suka pergi ke Israel banyak orang. Kecuali kalau pendeta yang hitung tadi, DOA, dia sokong oleh amplop, ya kan? Hitung kepala, loh bener, banyak pendeta hitung kepala. Anda lihat, sampai 700 orang. Kalau satu kepala dapat $50 kali 700. Kalau 100, bahkan nanti bulan Maret tahun depan itu 700 orang yang satu bis sama dia, tambah lagi Bapak Ibu 50 tambah jadi 60 juta, tambah 10 juta cuma satu bus dengan pendeta. Saya mau loh, besok-besok sama saya tambah 10 juta. Gila nggak? Sampai kemarin saya bilang, wah ini sama Pak Asir 120, dia pasti keenakan ini. Dia bilang, bener mau pergi lagi. Karena apa? Hitungan kepala per duit. Jujur saya di hadapan Tuhan nggak pernah begitu. Sama Anda juga yang pergi waktu itu. Saya tidak ambil itu. Saya dikasih PKYAS 50 satu hari, $50 kali 12 berarti 600, logis. Sama kayak saya pelayanan di sini. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi itu saya marah-marah, tiba-tiba Tuhan atur masuk grup saya sampai ada polisinya juga waktu itu. Pak, puji Tuhan ya Pak, orang-orang nggak bisa balik, nggak bisa masuk, suruh balik. Kita bisa masuk semua. Mesir gimana? Mesir masih terbuka. Wah, sampai kelompok ada yang takut, kelompok saya pulang, orang berduit pulang, beli tiket sendiri pulang. Covid Pak, Bapak nggak mati kena Covid, mati kejatuhan paku. Lu benar? Anda mau kejatuhan paku bisa mati, paku bumi, buang. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau Anda mati, nggak harus pakai Covid. Ngerti nggak? Banyak orang takut, Pak, kalau kena Covid jangan bilang Covid Pak, itu dia cuma sesek. Loh, lu bilang kena Covid kenapa sih? Emang dosa Covid itu? No, Covid itu buatan orang. Bapak Ibu, sekarang muncul lagi kan varian baru. Bahaya nggak? Nggak usah takut kalau Anda sudah booster.
Ya, ada yang enggak poster? Karena dia jadi pendeta katanya itu punya antikris, ada nggak? Itu pendetanya kadrun, Bapak Ibu nggak mau belajar. Loh benar, Anda belajar Anda di Wahyu itu yang 66 itu apa? 66 3 kali apa? Saya nggak uraikan ini karena bukan pendalaman Alkitab. Itu bukan yang dikatakan tanda di sini 66, bukan Bapak Ibu. Itu ada satu cerita yang luas. Nanti aja, lain kali ya. Saya lanjutkan ini. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego, dia yakin dia nggak pernah berubah, dia bisa diandalkan. Aku yakin, gua nggak mau sembah itu. Nah, Anda yakin nggak itu? Kalau Anda dicepit kasih celurit di sini, yakin nggak? Dia nggak pernah berubah. Dia bisa diandalkan. Yakin nggak? Bapak Ibu pernah dengar lagunya? Yang dia mengikut Yesus keputusan. Gue pernah dengar? Oh, kalau di gereja nyanyi mengikut Yesus bisa begini. Anda tahu yang nyanyi ngarang lagu itu dengan air mata dia menangis dengan keluarganya di India. Anda tahu karena dia agama Hindu, lalu dikatakan kalau kamu tidak balik, lu tak bakar hidup-hidup. Yang bakar saudaranya sendiri. Akhirnya gimana? Dia mati dibakar. Dia bilang mengikut Yesus keputusanmu. Aku tidak akan balik. Not turning back. Tidak bakal balik. Mati dibakar. Polikarpus. Tahu Polikarpus nggak? Saya pernah khotbahkan di sana. Polikarpus. Ayo Polikarpus tahu nggak? Yang kena kasus Munir. Bukan, Polikarpus itu pendeta gereja Smyrna yang sekarang ini Izmir. Sebetulnya saya ini ada di Turki loh Bapak Ibu Saudara. Tapi gara-gara ada satu, maaf ya, ada orang satu ibu rombongan terbesar. Mau saya kok? Jangan marah. Maaf ya, dari tidak. Maaf, yang Katolik jangan kesinggung. Dia dari gereja Katolik. Gak usah, ada Pak Romo. Yang sebagian bukan Katolik sebetulnya. Akhirnya batal. Tinggal berapa orang, udah ikut kamu gabung aja sama Singapura. Sekarang masih di sana Edi ini. Sekarang ini lagi mau ke Smyrna hari ini. Nah, gereja Smyrna, kenapa masih ada sampai hari ini? Gereja itu setia. Kesetiaan itu menggambarkan Anda bisa diandalkan. Kesetiaan itu Anda tidak diombang-ambingkan walaupun mungkin celurit di leher Anda. Pendeta Polikarpus itu nomor 86 diangkat, diikat, dibakar bawahnya. Ketika api menyala, dia cuma glory, glory, haleluya. Api terus naik, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Coba kalau nggak percaya anti tangi, Anda di sini yang belakang bawa korek bakar. Masih bisa nggak glory? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kenapa Polikarpus bisa? Karena Alkitab mengatakan ketika aniaya menimpa engkau, rohmu aku angkat. Nggak aniaya. Tapi Anda belajar di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini. Karena krisis ini bukan cuma ekonomi, krisis moral, krisis keadaan alam. Anda lihat Indonesia, berapa yang kemarin itu longsor, banjir, mulai dari Bogor. Anda perhatikan, Sitiarjo, daerah Kristen, 90% Kristen, tenggelam semua. GPDI habis gerejanya. Makanya sekarang galang dana teman-teman saya untuk dikirim ke sana. Bapak Ibu, terus Sulawesi, tenggelam juga. Coba Anda lihat itu. Kenapa? Alam rusak. Rusak kenapa? Karena manusia. Saya pernah sampaikan belum di sini. Yang suka buka Google, anak muda, entar dibuka di Google, senjata perubah cuaca. Anda buka, ya. Kalau bisa bahasa Inggris, buka HAARP. Apa itu? Senjata Amerika itu pertama bukan senjata. Dia untuk kalau daerah panas, baca klik, dia mau hajar hujan supaya bisa terjadi hujan, tidak kepanasan panjang. Indonesia pernah panas panjang, pakai apa? Pakai garam. Ditembak, dah sama garam lalu hujan. Tapi nggak bisa banyak. Ini pakai alat sinar yang menghajar ke ionosfer di atas sana, lalu turun hujan. Dan sekarang itu dipakai senjata. Senjata gimana? Eksperimennya termasuk Indonesia. Tropis bisa nggak? Makanya yang lalu hujan es segini-gini. Kan enggak masuk akal. Surabaya, Madiun, Tasikmalaya sampai Tangerang jadi segini-gini. Dan itu akan menggenapi Alkitab. Dalam Wahyu akan terjadi hujan es sebesar berapa? 5 pon. 1 pon berapa on? 5 on. 5 on. Kali 5 berapa? 2,5. Karena kepala gimana? Itu bakal terjadi. Bukan enggak, pasti ada Alkitab ditulis. Sampar aja, COVID akan muncul di parah. Karena apa? Negara lain buat lagi. Itu nanti perang dunia terakhir. Kalau sekarang kan ribut-ribut nuklir. Rusia juga siap nuklir. Cina udah siap gini rudalnya. Cina di Beijing begini, berapa biji?
ke arah ke Washington, satu ke Inggris. Bapak Ibu. Kenapa? Dia nggak mau perang. Tapi kalau begitu Rusia diserang, ini pasti juga ikut. Lalu gimana? Apa senang? Kita kan nggak ikut-ikut, Pak. Anginnya ke sini, udaranya bawa mampus juga. Bapak Ibu mampus juga. Jangan dianggap ada yang bilang gini, enggak Pak. Kalau nuklir itu cuma suhu udara jadi dingin. Enak kalau dingin. Tiba-tiba Jakarta jadi dingin, ya kan? Enak. Tapi kalau nuklir itu Anda lihat tuh di Hiroshima, sudah selesai nuklirnya, anak masih bisa keloncotan, lahir anaknya mati semua, apa cacat. Bapak Ibu. Waktu Mukhtar Kusuma Atmaja menjadi Menteri Luar Negeri, sekarang waktu itu ada 50 megaton itu nuklir. Sekarang katanya sampai 100 lebih, makanya dibatasi kan. 50 megaton aja bisa putuskan Pulau Jawa. Pulau Jawa itu putus jadi 2, nggak bisa dihuni 100 tahun. Coba, seneng ya? Senengnya kenapa? Sebenarnya kita diangkat maksudnya. Kalau perang nuklir ada selesai sudah diangkat Bapak Ibu Saudara. Kita yakin ya. Oke, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, kita nggak perlu takut. Jangan Anda pesimis. Perkatakan perkataan iman. Yang dikatakan Gimel. Tuhan mampu menolong Anda. Gimel itu onta yang menanggung beban. Jangan perkataan Anda selalu pesimis. Gimana lah? Saya kadang-kadang kesel sama orang. Saya ajak orang itu bukan ajak harus ikut Israel ke saya. Ayo ke Israel yuk, padahal saya tahu orang itu punya duit. Belum ada duit Pak, enggak mati saya lu tak doain uang supaya habis Pak Nasar itu ya kan. Selalu bangkrut. Kenapa? Perkataan Anda itu doa. Kalau Anda bilang, saya pasti bisa. Josh Baker, pemain tenis, kenapa dia menang terus? Kenapa dia menang terus? Ada yang ngintip. Sebelum permainan dia pasang gadget. 1 jam nggak mau diganggu. Begitu dia main, ada yang diam-diam masuk, dicoba gadgetnya. Anda tahu bunyinya apa? Saya pasti menang. Saya pasti menang. 1 jam, saya pasti menang. Jadi pikirannya dia dijadikan positif. Kalau pikiran positif, perkataan bisa menjadi positif. Lalu Anda melangkah dengan positif. Anda lihat sesuatu yang luar biasa. Jadi kita negatif. Janganlah. Ayo Ibu ibadah Bu. Enggak, ntar COVID. Pasti kena COVID duluan. Saya bukan mau Anda gegabah. Saya jujur Bapak Ibu, dari dulu saya jarang pakai ini sebetulnya. Saya kalau pakai ini takut dipegang Satpol PP aja. Iya kan? Kan malu masa pendeta suruh nyapu. Bayar atau nyapu? Saya pasti milih nyapunya, nggak mau bayar ya. Malu loh. Lalu gimana? Belum vaksin waktu itu. Bapak Ibu, belum vaksin. Karena belum ada vaksin. Saya pelayanan di Bandung sama istri saya. Di tengah-tengah pemulung, 500 lebih. Orang bilang, Pak, bayar Pak. Saya kalau khotbah pakai ini Bapak Ibu, ntar pulangnya bingung. Kok bau terasi ya? Nggak tahu ludahku sendiri. Iya kan? Ayo coba yang nyanyi pakai begini. Jadi dia baunya. Gila bau. Karena apa? Ludah kita keluar. Nah Bapak Ibu, saya khotbah. Orang bilang, Pak, Bapak nggak takut? Loh, ngapain lu takut? Lu takut imun lu turun lu kena. Lu tukang sampah itu nggak pernah takut, nggak pernah mati. Dokter yang pakai apa itu mati, karena dia khawatir. Nangani orang takut, turun drop Bapak Ibu. Jangan sampai imun Anda drop. Suasana boleh kacau. Saudara, saya bukan mau ngomongin diri, Tuhan itu memprotek Anda. Amin. Kalau belum waktunya Anda koid, nggak bakal koid. Benar. Timotius Arifin kurang parah gimana? Coba pakai ventilator. Orang bilang, oh pasti rusak. Enggak, ginjalnya bagus, paru-paru bagus, nggak ada. Dokter bilang nggak mungkin. Loh, buktinya ada, nggak mungkin gimana? Buktinya ada itu orang tanya. Timotius Arifin pendeta. Bapak Ibu, jadi kita bukan gegabah, tapi kita tetap jaga. Kita percaya Dia bisa kita andalkan. Ya, Anda pun belajar diandalkan. Jangan Anda nggak ikut ibadah. Karena ini persekutuan, dia senang, ya boleh. Kalau di gereja, Anda harus tetap ke gereja Anda. Setia kepada Tuhan, bukan setia kepada manusia. Banyak orang setia kepada manusia, akhirnya kecewa. Jujur Bapak Ibu, saya bawa rombongan Israel itu udah mulai tahun 95. Pernah saya diminta dari Susu SGM itu 200 orang. Satu mobil 50 orang. Waduh, mobil 50 orang, 50. Duduknya begini, gak enak Bapak Ibu. Ya kan? Saya kalau paling banyak 30, 40, paling banyak 40 udah maksimal. 30 itu udah termasuk maksimal sebetulnya 30. Kenapa? Supaya istri saya ke bawah doang. Kalau percaya dengan tur 30 dia ke bawah. Kalau 20 enggak.
Bapak Ibu, isi sekarang 60 kereta, bus dulu 50. Berarti ada lebih 20. Enak kan satu orang bisa duduk satu kursi kan, mau taruh gimana? Sekarang kalau 700 Bapak Ibu, berapa bus? Orang sering bangga, lu nggak bisa apa-apa, lu dengerin khotbah pendeta khotbah di jauh sana, kan jauh juga. Betul, pasti pengelompokan terjadi. Belum nanti ke WC antri 700. Nah, saya bukan ngomongin gimana. Banyak manusia itu karena melihat manusia, bukan lihat Tuhan. Jujur, Anda ke Israel sama pendetanya kan? Pendetanya kadang loh, apa? Pak Philip Metopak. Ganteng, masih muda, tahes, hebat. Jaga kayak Pak Pendeta Cinar, kalau udah tua, kayak jangan udah begini, udah begini kan. Saya baru 17 Bapak Ibu. Tapi kalau jalan sama Anda, gua masih menang. Nah, Bapak Ibu, jadi Tuhan bisa diandalkan. Selama COVID, saya nggak ada masukan, Tuhan pelihara. Saya berani bersaksi, ini saya nggak pernah minta Anda. Saya nggak pernah WA Anda, karena saya bukan doa. Ya, saya berdoa, bukan doa. Saya WA Tuhan. Anda perlu WA Tuhan. Ya, worship antusias. WA. Ya. Jangan WA. Pak Afif, Pak Aksan, siapa lagi Bu Helen, siapa? Bukan. WA itu ke sono. Jujur Bapak, begitu COVID mulai dikatakan lunak di Indonesia, saya diundang, saksikan dia kan, diundang. Saya berpikir, wah ya udahlah. Mana sih Utrecht itu? Nggak tahu Utrecht itu bagus juga, kota sekolah hukum di sana paling bagus. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam. Udah mau pulang, jangan pulang Om, jalan lagi. Saya berpikir, duit gua ini pas-pasan kan? Ya kan, jujur aja diajak jalan mereka, duit ini tuh anak-anak muda. Saya nggak berpikir kalau anak muda ini sukses Bapak Ibu. Anak muda sukses cinta Tuhan. Pendeta sama istrinya dibawa Bapak Ibu. Dari situ ke Jenewa, dari Jenewa saya pergi ke Zurich, dari Zurich naik lagi ke Interlaken, Lauterburg, naik lagi ke sampai Zermatt, turun, habis itu ke Oslo. Anda tahu Oslo nggak? Nggak tahu Oslo? Dekat Jogja. Dari Oslo pergi ke Bergen. Bahkan mau diajak lagi ke tempat itu es itu Bapak Ibu, tapi nggak ada. Aurora jangan buat duit. Kenapa? Itu berkat. Bapak Ibu, kalau Anda setia pasti dikasih bonus sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin nggak kasih bonus. Contohnya dalam Kejadian 26, Anda tahu Ishak di tengah-tengah panas terik, di tengah-tengah kekeringan, dia belajar menabur, dia setia. Akhirnya apa hasilnya? Dia mengambil panen itu kaya, bahkan bukan cuma kaya, lebih kaya dan sangat kaya. Ditulis. Kita bukan minta itunya, yang penting kita dipelihara Tuhan dan kita belajar setia. Abraham itu dianggap orang gila nggak? Dari Haran, pergi lu tinggalin Haran ke kemana? Kota yang ditujukin Tuhan. Ada nggak bapak berani? Ayo masukin di mobil, istri diajak mau mana? Tuhan yang menunjukkan. Paling ini wah Pak Api gila kan? Gara-gara ikut PD Immanuel balik gila kata gitu. Mau pergi nggak tahu tempatnya. Pasti begitu kan? Itu Abraham juga begitu. Bawa semua itu gembala-gembalanya. Si ponakannya yang ikut, siapa namanya? Lot. Anda perhatikan ya, bergaul dengan orang diberkati Tuhan, Anda ikut diberkati. Amin. Lot itu ikut Abraham, dari nggak punya apa-apa jadi kaya, sampai berantem gembala sama gembala. Udah kita pisah aja daripada berantem. Tapi Lot salah milih kemana? Sodom dan Gomora. Jadi Anda andalkan Tuhan. Percayalah situasi ini nggak bisa diprediksi. 2023 apa yang bakal terjadi nggak bisa diprediksi. Tapi saya terlalu yakin ekonomi Indonesia tidak goyang. Orang hanya pendeta bilang goyang, saya bilang tidak goyang. Indonesia sudah dibor beberapa tempat yang mengandung emas. Di Gresik, Manado, Minahasa, bahkan nanti Intan Jaya yang sekarang masih ribut KKP akan besar di sana. Dan Anda tahu itu beberapa di Samarinda itu kalau saya lewat ke sana ada Bukit Soeharto, itu emasnya banyak di dalam. Indonesia ini kaya, itu baru emas. Belum apa lagi, bahannya untuk baterai. Natuna namanya buat rebutan, Amerika mau ambil. Ya kan? Nikel, bahan untuk baterai. Dan Anda tahu, sudah ada bis untuk baterai, bakal pesawat pakai baterai. Walaupun resikonya ada. Makanya mobil baterai Tesla mengatakan, ya tahu enggak mobil baterai Tesla? Uji, siapa yang bisa menghak, gua kasih duit. Itu bisa dihak bakalnya.
karena semua pakai listrik. Lihat di mana Anda nyetir, wah benci gua sama kau asem. Ya. Begitu naik rel kereta api, tak mati. Kereta api dari sana. Bapak Ibu, itu bisa terjadi. Jangan dianggap gampang. Termasuk Anda yang pakai namanya apa itu QR. Itu nanti bisa bahaya, Bapak Ibu. Jangan dianggap bahaya. Ya, orang-orang yang pinter di atas nanti akan ngehack. Sekarang aja data Anda bisa dipalsu. Makanya kemarin ada GPS, sensus ya. Sensus, sensus. Ini sensus untuk apa? Untuk pemilu? Pemilu oke. Pak, Pak, KTP, fotokopi. Kenapa fotokopi KTP? Dilihat aja. Kalau dilihat boleh, tapi dibawa nggak boleh. Anda, saya nggak kenal Anda dari kelurahan, tapi Anda siapa? Enggak Pak, ini untuk orang yang miskin dan sedang. Kalau begitu Anda nggak perlu tanya kekayaan. Yang bertanya kekayaan itu pajak, bukan Anda. Anda harus jelas, hati-hati. Ya, data Anda dibawa. Nggak tahunya dia bilang, jangan dikasih data. Jangan, apalagi kalau nanti KTP kita itu menjadi NPWP juga dan semuanya, itu Anda sudah berarti semuanya udah full di sana. Lalu gimana? Kita mulai kaya juga pasti ketahuan udah, ya. Ketahuan di sana. Jangan nggak bayar pajak. Selama kita pajak itu jatuh kembali ke rakyat, boleh. Jangan cuma jatuh ke DPR, ya Bapak Ibu. DPR itu susah Bapak Ibu, ya bisa habisin aja. Ya. Ayo kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego tahu Tuhannya bisa diandalkan karena Tuhan itu setia. Ya. Yang kedua, orang setia itu adalah orang yang tidak diombang-ambingkan. Dia sudah percaya Tuhan, apapun yang terjadi percaya Tuhan. Maka itu sering saya katakan kalau nyanyi hayati kata-katanya. Jangan nggak dihayati. Kalau lagu baru Anda belajar dulu kata-katanya, ada pelajari. Bapak Ibu, saya paling senang ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, saya paling senang itu. Ku tak takut sebab Dia besertaku. Sebetulnya itu digubah dari Mazmur 23 kan, Bapak Ibu. Bapak itu di situ kata-kata itu menguatkan kita. Kadang-kadang kita dalam lembah kelam. Kemarin selama COVID saya nggak ada masukan sama sekali, pelayanan sosial semua. Tapi Tuhan bisa kirim orang-orang tahun 95 pernah ikut saya kirim berkat. Coba aneh nggak? Telepon-telepon siapa yang nggak kenal? Saya angkat, Pak maaf Pak, minta nomor rekening. Cuma minta nomor rekening. Anda siapa? Tony, Pak Tony yang mana? Gue nggak kenal. 95 sampai 2022 itu kan jauh. Tapi kalau Tuhan mau buka berkat, tidak ada yang mustahil. Jangan Anda bingung. Yang penting kita tetap usaha tadi. Selama kau ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, Bapak Ibu, saya coba lakukan itu. Tapi teman saya bilang ini, teman saya itu gereja lama. Gereja lama itu ada namanya emeritus. Tahu emeritus enggak? Ayo yang gereja lama. Emeritus tahu enggak? Pensiun. Emeritus itu pendeta pensiun, dapat gaji pokok, ya. Tapi kalau diundang khotbah masih boleh dapat angpau, Bapak Ibu. Nah itu namanya emeritus. Dia emeritus, berarti tiap bulan dia ada duit. Saya nggak ada emeritus, nggak ada andalan. WhatsApp saya, bro, Anda kok tenang ya? Ya tenang ngapain? Gue punya Tuhan hebat. Wah, Pantai Costa, mesti begitu. Karena dulu sama-sama sekolah teologinya sama-sama. Cuma saya akhirnya kepenuhan Roh Kudus, saya jalannya berbeda. Lalu dianggap ini sesat, bidat, laknat, kualat, kayak begitu. Kenapa? Tutup mata, bla 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 bla, Mister Loba, kayak begitu ya. Dia marah, dia nggak senang sama saya. Tapi bagi saya no problem, itu jalan lu sendiri, jalan gua sendiri. Yang penting Yesusnya sama, ya kan? Kecuali Yesusnya beda. Tapi satu lagi teman saya, bro, kita nggak ada pelayanan, tolong ya, aku ngirim ke kamu itu YouTube. Jadi YouTuber, apa? Jangan lupa subscribe. Sampai ada pendeta yang salah sekarang kan ikut-ikutan sampai jadi dimaki orang kiri kanan gara-gara Sambo. Karena dia jadi YouTuber, dia angkat sembarang-sembarang, ada pawang dia ikutin. Ngapain lu bicara itu? Lu bicara kebenaran aja, lu diberkati Tuhan kok. Dia kaya luar biasa, masih cari YouTuber supaya ada subscribe. Bapak Ibu percaya nggak kalau Anda tiap pagi, saya buat tiap pagi ya, buat renungan masuk YouTube saya, saya bisa punya rumah bagus. Tanya Debbie Basir. Tanya, dia punya tempat studio gede dari mana? Dari YouTube. Dari mana-mana subscribe. Itu dari YouTube dikasih. Makanya mantunya Anang, siapa nama itu? Alta. Ya pokoknya itulah Halilintar. Ya itulah. Itu kayaknya kan dari YouTube. Banyak orang sekarang gitu Pak, ada yang mau lari-lari dabrak sampai ketabrak beneran kan? Betul nggak? Buat konten-konten. Ada yang buat konten nggak di sini?
Ya, buat konten nangkep kodok. Ada loh, banyak orang yang tahu nangkep ini. Coba nangkep kodok. Di sana kan ada itu tempat kolam pancing cari kodok. Bapak Ibu Saudara, saking takutnya nggak bisa hidup. Anda nggak usah takut situasi dunia, yang penting Anda kerja cinta Tuhan, pasti diberkati. Pas-pasan, nggak apa-apa, yang penting masih bisa makan. Orang Kristen mengucap syukur itu bukan kalau kita diberkati. Dalam situasi sulit tetap percaya, aku percaya Tuhan, aku masih bisa bernapas. Oh Bapak ngomong aja enak. Saya tanya istri saya saksi itu, keluar dari gereja lama, 4 tahun saya nggak punya pelayanan. Makanan susah, duit nggak mau minta kemana-mana, uang tabungan habis. Dapat telur makanin anak. Beras, nasi, saya cuma 1 hari 1 kali. Puasa bukan karena bulan puasa, tapi karena kepepet. Anak kasih telur. Seminggu anak saya bisul yang gede-gede telur. Tanya istri saya. Sampai saya makan apa ini? Kangkung. Di depan rumah ada kangkung, ada sungai, ada kangkung, diambilin. Dia kan Sunda kan suka daun. Daun apa aja dimakan. Jujur Bapak Ibu. Daun jendela daun. Iya, daun telinga Mbak. Daun jendela sama daun telinga. Anda tahu, saya nggak pernah makan itu jantungnya pisang. Istri saya dimasak jantung pisang pakai santan. Enak banget. Saya bilang gila, betul orang Sunda ini hebat juga ya. Saya mengagumi dia akhirnya. Kenapa? Dia pintar cari makan. Sudahlah Pak, gua kerja aja, nggak usah tunggu Tuhan. 4 tahun nunggu Tuhan. Nggak ada jawaban. Coba, sampai saya pernah nangis di pinggirnya Perak itu karena anak saya pulang dari sekolah yang gede itu masih TK. Ada tetangga kita itu penjaga pelanggar masjid kecil itu. Dia tuh motong ikan kerapu. Mbak, iku iwak apa? Orang Jawa tahu ya, iwak itu ikannya. Itu ikan apa itu? Iki iwak kerapu, kayak pokek itu. Enak itu. Enak ya Mbak, enak. Jaluk bapakmu, minta bapakmu sana. Bapakmu kan Cina, kata gitu. Saya bilang kurang ajar, kalau gua nggak bertobat, gua datang, gua tahu. Kan dulu gila Bapak Ibu, benar. Kalau dipanggil mana Cina gila, pasti tahu. Orang panggil saya kokok PA, Bapak Ibu, rambut panjang segini, kokok PA, panggilnya gila. Lu nggak peduli Madura, gua hajar. Kenapa lu asal nyala sama gua hajar? Kalau di Jakarta nongkrong di anak Berlam, jujur Bapak Ibu. Maka saya bilang, Tuhan aku bersyukur, Tuhan panggil teman-temanku mati, kena Petrus banyak. Nah, Bapak Ibu, ketika saya anak pengen ikan kerapu, aduh Tuhan, nggak punya duit. Aku bilang istri saya, gua tak pinjam mama gua. Apa? Gak usah, diturutin terus anak. Bilang aja nanti kalau punya duit. Nggak enak, diam-diam ngambil kenur, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang ngambil kenur. Di rumah, di depan rumah itu kan kadang-kadang habis hujan, saya carikan gabus. Anda tahu bahwa apa pernah maksudnya gabus nggak? Di sini kan banyak gitu. Pakai yang panjang ini kasih kenur. Itu nggak pakai umpan. Sandal itu dipotong aja putih tarik. Wah, gede-gede segini. Ya, saya bawa kenur ke Perak. Sampai di Perak, airnya butek. Ada orang mancing, Mas, ada umpan Mas. Wah, wis bahasa Jawa tapi ya. Semalam Pak nggak dapet. Dimakan ikan kembung semua, buteknya habis. Oh iya, satu ya, nggak ada, tinggal satu. Saya diam, Tuhan, kok kayak gini nasibku Tuhan, aku nggak mau kerja, istriku nggak mau, nggak boleh, tunggu Tuhan, tapi ini gimana Tuhan? Lagi berdoa air mata saya keluar, saya belum pernah nangis Bapak. Jujur, setelah di dalam Tuhan saya cengeng suka nangis. Dulu kalau nakal ini, Anda lihat ini pecah kepala saya ini, kalau digunting rambutnya botak, ini jahitan semua Bapak. Dipukul besi, barangnya bercopet, nggak pernah nangis. Nah ini nangis saya, Tuhan, kok begini ya? Di kaki saya ada tas kresek. Saya injak-injak, apa empuk-empuk ini? Saya lihat, Anda tahu gorengan bala-bala ya? Gorengan yang itu dalamnya apa? Sayur ya, bakwan. Ada 2 biji. Saya potong, 1 biji saya potong jadi 2. Saya pasang di pancing. Siapa tahu dapat ikan. Tak masukin, saya di sana mancing. Oh, mancing bagong gitu. Anda tahu bagong? Bagong, semar, petruk itu loh banyak. Saya diam aja. Kok ya, sejam nggak dapat, nggak ada yang gigit. 1 jam setengah tiba-tiba naik. Pas kapal pandu lewat, orang bilang, oh kecantol kapal pandu, kecantol. Orang kalau mancing tahu, timbat gini, oh bukan, ini ikan, ini ikan. Saya tarik. Begitu saya angkat Bapak Ibu, itu segede begini, 2,5 kilo akan berapa? Tapi manusia serakah nggak? Serakah. Kenapa? Masih ada 3, 4 pasang lagi.
Dan tiga dikasih lagi sama Tuhan ikan. Karena agak kecilan. Yang kedua, ketiga itu hampir sama ukurannya. Yang gede, yang pertama. Begitu yang kedua dapat, kapal Cina lagi merapat. Saya mandek dulu kan ombak kan. Sampai dia minggir, saya mancing lagi. Tiba-tiba dia teriak gini, hai, saya bahasa Mandarin nggak bisa Pak ya. Cuma bisanya ini itu bisa ya. Ini Iwan P ya, itu bisa. Bapak Ibu, tiba-tiba dia begini ngambil duit, gini duit 3 lembar 5 ribuan. Loh kok punya duit? Itu bilang 2 biji. Kayak gini, no 4 lembar maksud saya. Ikannya masih hidup, diambil sama dia, ditaruh akuarium, nanti di jalan kalau habis dibuat makan dia. Saya bilang oke, 4, turun dia, kasih 4 jadi 20.000, diambil 2, terserah lu ambil yang gede, ya gua dapat 20 dah, masih ada pulang, masih dapat ikan 2 lagi kan, bisa apa-apa. Dikasih putau ciu, tahu putau ciu? Dari tape itu 4 botol, teng pulang. Pulangnya naik angkot, berangkatnya pada naik truk. Pulang saya kasih duit istri saya. Dari mana lu duit? Gua ini, gua nggak percaya. Karena dia tahu dulu saya nakal, Bapak Ibu, kalau nggak punya duit. Di Kapasan, tahu ya Kapasan Surabaya? Pasar Kapasan tuh toko emas. Masih belum percaya. Toko emas cuma gini doang saya Bu. Gini doang. Itu sudah kasih duit. Rokok. Kalau Sambo ya Pak. Oh, kalau Sambo kan pakai pakaian seragam. Saya nggak pakai. Tapi polisi seksi 5 situ tadi itu teman saya semua. Karena kita ditahan, keluar lah kita. Udah teman dari geng. Nah ini dia dipikir saya masih begitu. Enggak. Sampai nangis saya sama dia. Lu nggak percaya sama suami lu. Bapak Ibu, itu sampai saya alami seperti itu. Saya secara manusia mau goyang. Bapak Ibu, saya pernah 2 kali mau goyang. Sekali waktu itu, kedua kali waktu anak saya meninggal. Saya di Israel. Saya bisa lihat Tuhan itu ada nggak? Kenapa anak saya mati? Kenapa dia nolong orang nggak mati? Yang ditolong 8 selamat, 1 masih dia masuk lagi, tapi dua-duanya hilang. Kenapa Tuhan tidak lindungi? Marah sama Tuhan saya. Di dalam Alkitab lewat air tidak akan hanyut, kena api tidak akan kebakar. Kenapa anak saya mati? Tuhan bicara, dia sudah menyelesaikan pertandingan baik dengan baik dan memelihara iman. Tapi kenapa dia Tuhan? Tuhan marah. Kamu itu tanah liat, gua ini penjunan, terserah gua. Waduh, betul nggak? Kalau penjuran mau buat kendi boleh nggak? Boleh, mau buat pot boleh nggak? Pot aja ada yang di dalam, ada yang di luar. Beda-beda, terserah. Saya bilang, aduh Tuhan ampuni aku. Sejak itu saya yakin Tuhan nggak pernah keliru. Maka itu Anda jangan digoyangkan. Bu, suami ibu sekarang ada mau lu sama dia. Hati-hati bapak-bapak, undang-undang sudah keluar. Lu biara istri macam-macam dihukum lu 12 tahun. Undang-undang, bener sudah keluar lu, undang-undang diresmikan. Bu, kalau suami ibu agak nggak bener ya, punya simpenan, laporin aja, tangkap. Banyak kan orang-orang begitu kan. Laki-laki banyak itu duitnya banyak. Bukan cuma jemaat lo, pendeta ada lo. Wow, jangan Pak, jangan yang rohani adalah. Sekarang orang jadi LGBT juga banyak. Nah benar, pendeta jadi LGBT berapa sekarang ini? Dikat dari gereja. Kenapa? Itu penyakit kayak virus. Maka itu saya katakan setia itu penting. Di tengah-tengah kegoncangan harus tetap setia. Kenapa gereja-gereja di di Eropa kemarin banyak yang kosong dari sana? Kosong nggak? Begitu hari ulang tahunnya gay sedunia, namanya Cueka. Gila, orang jalan roknya panjang, sepatunya tinggi begini, kepalanya botak gundul. Dari depan kumisan jenggotan. Lah, ini bilang gila, perempuan apa laki? Laki-laki jadi perempuan. Dari sana laki-laki beneran pakai jas, pakai jenggotan juga. Cium-ciuman di jalan sama jenggot. Kan gila, ini masa Adam dan Hendra. Adam dan Hawa, betul nggak? Nggak ada Adam dan Hendy, betul nggak? Ini terjadi loh, makanya gereja di sana stop. Manusia tidak andalkan Tuhan sekarang, manusia andalkan Google, manusia andalkan sekarang ini nabinya adalah siapa? Wise. Tahu Wise? Halo. Kalau sudah mau pergi, alamatnya di mana Pak? 100 meter belok kiri kan? Itu nabinya lebih akurat daripada nabi beneran. Itu gerakan sekarang itu seperti itu. Gereja yang penuh, gereja ateis sekarang ini, yang nggak percaya Tuhan, yang penting hura-hura.
Bapak Ibu jujur loh, sekarang masuk ajaran karu-karuan ya. Jadi jangan dikoyak. Yang terakhir, Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun tidak lepas, kau tidak akan menyembah patung Tuhan kudirikan. Artinya orang yang setia itu berani rugi, walaupun dia harus rugi, dia tetap setia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita rugi loh. Orang setia itu rugi. Coba Anda sekarang ini, aduh duitku tinggal sedikit ini, tapi gua mau ibadah, dipilih lagi sama pengurusnya Immanuel, suruh jadi singer. Nggak datang nggak enak, gua datang gimana, ya kan? Lo bener, itu tantangan. Bapak Ibu, saya pernah jalan kaki, Bapak Ibu pelayanan, percaya nggak? Orang-orang ditunjuk nggak ada mau, karena apa? Persekutuan doanya di Kutisari itu, Bapak Ibu, orangnya maaf miskin. Dari gereja nggak ada yang mau. Pak Jinarko aja. Ya udah, duit saya pas-pasan. Naik bus, rumah saya di Kenjeran. Perginya ke Kutisari itu jauh, ya. Pindah-pindah 3 kali angkot. Sampai kali ketiga udah habis. Ya kolektor nggak ada, tapi kolektor saya nggak mau bohong. Maka kalau nggak punya duit, kantong kolektor lewat biarin aja. Jangan pura-pura begini. Menabur angin menuai badai. Hati-hati. Menabur angin menuai badai. Hati-hati. Lebih baik biarin aja lewat. Tuhan kasih aku berkat supaya aku bisa nabur, kan gitu. Saya cuma doa, rumahnya jauh, hujan Bapak Ibu, lagi jalan, puasa saya, basah, sampai malu saya, waduh, jemaat sudah datang semua. Sorry, gua ke kamar mandi dulu. Ngapain? Meres baju. Jadi khotbah itu ngomong puji Tuhan nggak ada AC, basah-basah. Rupanya di situ ada seorang anggota baru. Orang itu cukup lumayan, bukan kaya banget tapi kaya. Bapak naik apa? Saya naik angkot. Tapi saya mau ngomong saya nggak punya duit untuk pulang, nggak berani. saya cuma betul. Saya cuma nyari yang ada yang naik mobil nggak atau naik apa motor turun di mana. Saya mau naik bank gitu ya. Tiba-tiba si Engkau ini bilang gini, Pak, rumah saya dulu Pak, sebentar. Oh iya, ada apa kok? Baru. Enggak. Itu di belakang gudang, anak saya sekarang sekolah di Amerika nggak dipakai. Anda tahu Kawasaki yang dulu yang kayak pepaya ini ya? Tahu kan? Zaman itu kayak pepaya. Bapak ambil Pak. Hah? Suruh ambil. Bensinnya penuh kok Pak, coba. Request punya, langsung SDN dikasih, BPKB dikasih, saya pulang. Istri saya pulang, aku bawa motor dari rumah. Bapak Ibu, ya, Anda kalau setia, Anda bisa diandalkan. Diandalkan suamimu, diandalkan istrimu, diandalkan anak-anakmu. Dan kau tidak digoyahkan apapun juga. Bapak-bapak duitmu banyak, biar ada cewek yang cakepnya luar biasa kayak tomat, Anda tidak akan tertawa. Benar. Kadang-kadang maaf ya, anak sekarang itu milih tua-tua kayak saya gini dipilih loh. Itu menikah 2 jam game. Kono gini, ya kan? Kono gini, sekarang itu maunya kono gini, hati-hati ya. Nah, jadi setia bisa diandalkan. Yang terakhir, setia itu berani rugi, tetap pegang janji. Ayo kita memuji satu pujian. Saya cukup panjang ya, kepanjangan ya. Apa lawan saya nggak tiap hari, ya kan? Ayo kita nyanyikan ini tadi. Ayo, singer boleh bagi saya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, imani, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
kasih-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamatkan, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau tiada Tuhan yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau sekali lagi tiada Tuhan yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Arahkan mata hatimu kepada Dia. Persoalan selalu ada dalam hidup kita. Tantangan demi tantangan sering kita hadapi. Biarlah kita mencontoh Sadrak, Mesak, Abednego. Tantangan seberat apapun juga Dia ada di sekitarmu. Dia ada dalam hatimu. Dia mampu memberikan engkau bisa keluar dari masalahmu. Karena Sadrak, Mesak, Abednego melihat cara Allah bekerja luar biasa. Dia meyakini Allah yang setia, maka dia pun menjadi setia. Allah yang tidak diombang-ambingkan, dia pun tidak diombang-ambingkan. Allah yang memegang janji, kita belajar memegang janji walaupun kita rugi. Maka itu hari ini ayo kita belajar setia, semakin setia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang kembali. Yang penting kita kedapatan setia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan untuk tetap setia. Sadrak, Mesak, Abednego merupakan murid-Mu yang setia. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, dia tetap percaya Tuhan bisa diandalkan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang berani berkorban untuk setiap kami. Maka itu Bapa, ajar setiap kami memiliki iman yang sama. Karena Tuhan yang kami puja adalah Tuhan yang sama. Tuhan, sering kami lalai, sering kami lemah. Tuhan, ampuni setiap kami. Kami mau Bapa pulang dari tempat ini, kami semakin setia dalam memberi Tuhan. Walaupun keadaan belum berubah, kami percaya Tuhan tetap menang. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Berkati yang terlibat pelayanan. Berkati para pengurus PD Immanuel. Satu persatu Tuhan Kau berkati, Kau angkat mereka naik. Di tengah-tengah situasi ekonomi seperti ini, Tuhan tetap memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kerinduan anak-anak-Mu untuk kembali ke Holy Land, Tuhan berikan mereka berkat. Supaya setiap tangan diberkati Tuhan. Kami menabung dan kami boleh kembali melihat tanah perjanjian itu. Berkati Tuhan satu persatu anak-anak-Mu, para pengurus, bahkan setiap anggota. Tuhan, kami nyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, doa kami pada malam ini, kami percaya Tuhan sudah mendengarkannya. Karena kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Kemuliaan, silakan. Kita memberikan persembahan yang kedua. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau senantiasa terus menyertai kami Tuhan Yesus. Memberikan kami kesehatan, kekuatan. Untuk kami boleh terus bersama-sama menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah ditaburkan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia dan taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Dunia boleh bergejolak, dunia boleh goncang Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, ada Allah Tuhan Yesus yang boleh kami andalkan. Tidak ada Allah seperti Engkau di bawah kolong langit ini yang kami andalkan Tuhan. Asal kami setia, asal kami taat di hadapan-Mu Tuhan, memperhitungkan kesetiaan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus memampukan kami untuk kami mampu Tuhan menjalani kesetiaan kami dalam Engkau, di mana dunia ini semakin kejam Tuhan. Tetapi ajar kami Tuhan tetap setia sampai saat kedatangan-Mu nanti yang kedua kali. Tuhan boleh mendapati kami tetap setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat daerah di ini, bangsa kami ini Tuhan yang sedang mengalami musibah, Bapak, mengalami banjir yang ada di Riau, di Malang, di Bali. Tuhan tolong mereka Bapak. Ulurkan tangan-Mu buat mereka Tuhan Yesus. Biar mereka boleh berpaling mencari wajah-Mu Tuhan melalui musibah ini Tuhan. Merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan satu-satunya yang boleh menjadi penolong, boleh menjadi penguat, kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Kau tolong mereka Bapak, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Kau berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami Tuhan pulihkan. Ekonominya Tuhan pulihkan. Perekonomiannya Tuhan pulihkan. Pertaniannya, peternakannya Tuhan pulihkan. Supaya kesejahteraan bangsa kami ini boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Pak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai pemimpin yang terendah sekalipun, roh takut akan Tuhan ada pada mereka Tuhan. Supaya dalam kepemimpinan mereka Bapa, mereka boleh memiliki takut akan Engkau. Dan dalam pekerjaan mereka boleh berjalan dengan sesuai yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan buat pemilu yang akan diadakan nanti tahun 2024. Kami berdoa Tuhan Yesus, pemilihan akan berjalan dengan baik, pemilihan berjalan dengan lancar Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan boleh terpilih untuk memimpin bangsa kami nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat hamba-Mu Pak Jinarko Tuhan yang sudah menabur berkat firman-Mu buat kami. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau pakai secara luar biasa lagi Tuhan untuk menguatkan jiwa-jiwa di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanan anak cucu mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat PD Emmanuel di tempat ini. Engkau memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Para pengurusnya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Saling bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan di tempat ini ya Bapak. Roh takut akan Tuhan juga ada dalam mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kau berkati setiap pekerjaan tangan kami. Kau berkati rumah tangga kami. Kau berkati apapun yang kami lakukan, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkatinya Bapak. Khusus kami berdoa buat Ibu Ani yang sedang sakit pada saat ini, demam dan diare. Kau memulihkan kesehatannya Tuhan. Segala penyakit sakit, demam dan diare Tuhan pulihkan secara luar biasa, secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan. Tangan-Mu akan telurur untuk menyembuhkan Ibu Ani ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyempurnakannya ya Bapak. Sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat-Mu dari hamba-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, pulanglah sebagai saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Allah Bapa menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahkan damai sejahteranya kepadamu. Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera dan Roh Kudus memimpin langkah-langkahmu. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati cita-citamu di dalam Tuhan. Apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kalian berdua. Haleluya. Amin.